Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berdoa seperti kita tahu adalah salah satu bentuk ikhtiar ataupun usaha untuk memohon dan meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di Islam sendiri, berdoa adalah salah satu ibadah yang wajib dilakukan setiap Muslim agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin manusia itu dekat dengan Allah, maka Allah pun akan semakin dekat dengan hambanya. Setiap manusia di dunia ini, khususnya umat muslim, wajib untuk selalu menyertakan Allah di setiap kesempatan agar senantiasa diberikan kemudahan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Karena dengan berdoa dan selalu meminta kepada Allah atas setiap permasalahan hidup yang kita hadapi, insya Allah segala solusi atas permasalahan itu akan disediakan oleh Allah untuk kita. Dan semakin doa tersebut diulang-ulang, semakin doa itu disampaikan dengan penuh keyakinan, maka insya Allah doa kita akan semakin cepat untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda ketika doa yang kita panjatkan itu dikabulkan olehnya. Dan tanda-tanda Allah itu bisa dikenali baik dari sisi mental ataupun fisik seseorang. Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, sahabat yang senantiasa dirahmati Allah, berikut ini adalah tanda-tanda bahwa doa seseorang dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, bertambahnya perasaan takut kepada Allah. Takut kepada Allah adalah sifat orang yang bertakwa dan merupakan bukti bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena rasa takut itulah ia kemudian melaksanakan semua perintah Allah, sehingga dengan begitu ketakwaannya pun akan semakin bertambah. Karena itulah ia akan memperoleh kemuliaan dan ditunjukkan padanya ke arah kebaikan, sehingga menjadi salah satu tanda bahwa doanya dikabulkan Allah. Adapun bagi mereka yang mengabaikan perintah Allah, maka dosanya akan semakin bertambah, dan bertambah pula kehinaannya, dan diikuti dengan hidupnya yang bergelimang dosa juga kemaksiatan. Sehingga dengan begitu, orang yang takut kepada Allah akan mendapatkan keselamatan dari hal-hal yang tidak ia sukai, selalu diberi kecukupan dalam hidupnya, dan diberi sebuah akhir hidup yang bagus. Rasa takut yang terbaik adalah rasa takut yang kemudian mendorong dirinya melakukan amal soleh dan menghalangi dirinya berbuat maksiat. Itulah sebabnya kehidupan mereka akan selalu baik
akhir hidupnya pun akan selalu baik dan amalan mereka penuh dengan keberkahan. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki ilmu tentang agama Allah akan paham betul tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang keperkasaannya Allah, dan paham betul betapa sedih dan ngerinya jika Allah menurunkan hukumannya jika kita lalai kepadanya. Lalu yang kedua, bertambahnya semangat dalam ibadah. Manusia yang telah menjalankan ibadah dengan baik. Yang kedua, bertambahnya semangat dalam ibadah. Manusia yang telah menjalankan ibadah dengan baik, maka sesungguhnya ia telah melakukan hal tentang maksud ia diciptakan di dunia. Sedangkan manusia yang selalu melalaikan ibadah, maka berarti ia lupa akan tugas untuk apa ia diciptakan di dunia ini. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu meyakini bahwa apapun yang diperoleh kita di dunia ini semuanya adalah kehendak Allah. Dan sejak awal, manusia harus menggantungkan segala keinginan dan hajatnya kepada Allah, yaitu dengan melalui perantara doa. Dan tentunya doa yang baik adalah doa yang selalu mengikuti cara yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan juga hadis. Perlu diketahui bahwa ibadah adalah jembatan penghubung antara Allah dan hambanya, jembatan untuk mendapatkan limpahan kasih sayang dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga semakin kokoh jembatan itu, maka akan semakin melimpah rahmat Allah dan ampunan kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu, sudah seharusnya semangat ibadah kita selalu dipupuk dan dipelihara. Hal ini supaya ibadah yang kita kerjakan menjadi sebuah kenikmatan yang tiada tara. Lalu yang ketiga, jiwa menjadi tentram. Ketika seorang hamba berdoa, maka itu tandanya bahwa ia sedang menghubungkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai sebuah tanda bahwa doa kita diterima oleh Allah, maka akan dimunculkan sebuah ketentraman hati pada diri umatnya yang berdoa itu. Karena hanya dengan mengingat Allah, maka hati akan menjadi tentram. Yang keempat, yakin bahwa doanya pasti dikabulkan Allah. Di saat berdoa, maka akan muncul sebuah keyakinan bahwa doa dan hajat kita pasti akan terwujud. Saat kita merasakan bahwa doa kita sudah menemukan sebuah titik jawaban dari Allah, maka tidak lagi dipungkiri bahwa hati kecil kita juga akan meyakini akan hal itu. Keyakinan yang kuat, yang tertanam dalam hati, akan melahirkan sugesti dan dorongan yang kuat pula. Fokus saat berdoa dan memohon sangat menentukan kesuksesan untuk dikabulkan atau tidak permohonan tersebut. Hal ini bukan berarti bahwa ketika kita sungguh-sungguh dalam berdoa, maka doa kita segera dikabulkan Allah. Yang terpenting, serahkan kepada Allah, karena Allah lebih mengetahui kapan doa itu akan dikabulkan untuk kita. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan doa kita akan dikabulkan Allah pada waktu serta bentuk yang lain di luar harapan dan keinginan kita. Karena Allah yang paling mengetahui segala sesuatu yang terbaik untuk hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.